Kalau takut bersuara tuh saya sudah merasakan 10 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir lah ketika saya sudah membuat YouTube media sosial gitu ya. Dan setiap hari mengkritik kekuasaan. Meskipun belum ada langkah hukum begitu ya terhadap Ferry Irwandi dan lain sebagainya. Namun paling tidak secara psikologis apa yang dilakukan oleh TNI kemudian ke Polda Metro Jaya ini cukup membuat Ferry Irwandi dan teman-teman aktivis ini menyoroti begitu ya, ibaratnya alarm. Nah, kalau dari komunikasi Mbak Nena sama teman-teman, apa tanggapan mereka ketika ada hal-hal seperti ini? Mereka mungkin barangkali jadi takut untuk tampil, takut berbicara dan mempengaruhi psikologis mereka. Oh, kalau itu ya jelas bahwa kemudian ternyata iklim yang lagi kita jadi melihat bahwa ini ternyata iklim yang mau dibangun adalah iklim tidak boleh berpendapat gitu, bahwa apapun pendapat kita nantinya itu kritik-kritik yang kita sampaikan selama ini, bagaimana bentuk-bentuk kita mengawasi kebijakan pemerintah, bagaimana kita sebenarnya bisa bagaimana apa yang disebut sebagai partisipasi bermakna masyarakat selama ini mengawasi kebijakan-kebijakan, jawabannya akan seperti ini. Kita dilaporkan dengan pasal-pasal yang memang sebenarnya itu nggak bisa dipakai gitu loh. Tapi itu yang kemudian kami juga bilang kepada teman-teman di masyarakat sipil lainnya bahwa tidak, kita tetap harus bersuara, bahwa ini tetap harus dikritik, bahwa bentuk-bentuk hal-hal seperti ini memang ini bahaya dan ini harus dikritik dan kita harus mengawasi. Apa yang sedang dilakukan itu memang teror, bentuk teror bahwa ini loh kalau kalian berpendapat seperti ini, tapi kita tidak boleh diam untuk itu, seperti itu. Karena balik lagi, siapa lagi di negara ini, ya kita satu sama lain, punyanya cuma satu sama lain. Jadi saling melindungi di situlah masyarakat, bahwa kita satu sama lain saling menguatkan, gerakan sipil tidak boleh diam, seperti itu. Oke, baik. Pak Wibawa, Anda bagaimana melihatnya? Toh faktanya hari ini banyak yang masih ditahan oleh kepolisian dengan berbagai tuduhan, termasuk yang disoroti ya ini teman-teman influencer dan teman-teman masyarakat sipil. Ya, partisipasi dalam demokrasi itu adalah requirement utama, itu harus. Dan saya rasa Pak Prabowo udah jelas di sini ya, bahwa sekarang semuanya ditangani dengan cara yang, contohnya investigasi independen. Berarti kan bagaimana transparansi itu kuncinya, itu di-establish. Nah, transparansi di sini kaitannya juga kepada demonstran. Nah, demonstran itu Pak Prabowo mengatakan demonstran damai itu diperbolehkan. Itu hak politik, hak demokrasi. Aparat yang salah, itu juga ditindak. Ada yang dipecat bahkan. Jadi saya rasa posisi presiden saya lihat dari polanya sekarang ini adalah against, melawan demonstran yang merusak, dan juga keras melawan aparat yang berlebihan. Nah, jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa melihat manifestasi dari semua harapan rakyat ini di 17/8. Dan bagaimana Presiden Prabowo menggunakan kekuatan formal dan informalnya dengan transparan menegosiasikan itu dengan rakyat. Begini, tapi salah satu tuntutannya adalah membentuk tim investigasi independen. Nah, Presiden Prabowo Subianto, ini koreksi kalau saya salah, belum ada secara tegas dan lain-lain untuk menginstruksikan bagaimana kemudian mekanismenya dan bagaimana institusi yang terlibat. Iya, saya cukup tahu cara pikir beliau, saya baca ya. Kelihatannya dari acara ini beliau akan mendengar masukan dari Mas Refli, dari Banana, dari Laksamana Iskandar, dari kami gitu. Bahwa bagaimana, kan makanya beliau bilang dipikirkan nanti. Nah, kita beri masukan itu. Yang penting bagaimana eksistensi dari tim investigasi itu terbentuk, siapa yang di dalamnya. Multi stakeholders, ada government, ada akademisi, ada penegak hukum, ada aktivis demokrasi, yang semuanya itu adalah semangatnya mencari kebenaran. Dan Bapak itu, Pak Prabowo menurut saya sekarang di dalam tahap pemahaman bahwa penyelesaian yang terbaik adalah di level persuasi. Bung Refli, gitu. Anda setuju ada iklim yang dirasakan oleh teman-teman takutan untuk bersuara? Kalau takut bersuara tuh saya sudah merasakan 10 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir lah ketika saya sudah membuat YouTube media sosial gitu ya. Dan setiap hari mengkritik kekuasaan. Karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, ada undang-undang yang kemudian dibatalkan MK, Undang-Undang Nomor 1 1946. Pasal 14 dan pasal 15 itu menjerat aktivis. Setiap pernyataan aktivis yang tidak disukai pemerintah maka akan dikatakan menyebarkan berita bohong. Maka kena bisa 10 tahun tuntutannya, walaupun vonisnya ya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang berapa bulan. Nah, kemudian di era Pak Prabowo ini
undang-undang yang bisa menjerat itu belum juga dicabut semuanya karena masih ada undang-undang ITE. Ya. Tiga pasal yang saya sebutkan tadi, pasal Oke. 27 ayat 1, 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3, 4 pasal. Karena itu menurut saya kalau Pak Prabowo ingin melindungi demokrasi ya, maka saya dengarkanlah pernyataan saya ini. Begini, negara yang masih memproses hukum orang yang bersuara, berpendapat di ruang publik itu negara yang demokrasinya sontoloyo, saya bilang. Oke. Nggak ada demokrasi itu bisa mengkriminalkan. Karena itu adalah kebebasan. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Anda menganggap bahwa apa yang saya sampaikan tidak benar? Ya. Silahkan kontra argumen di ruang publik. Oke. Kalau saya media minta hak jawab. Oke. Kalau tidak puas hak jawab ke Dewan Pers, Ya. kan begitu. Ya. Nggak bisa ujuk-ujuk lapor polisi, Iya, lapor oke, polisi. oke, Sama seperti baik. Roy Suryo, Dr. Tifa itu kan. Oke, baik. Gitu. Baik. Pak Iskandar, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh TNI kemarin, kalaupun memang sudah berkonsultasi di internal, kemudian tetap dilakukan, tujuannya hanya untuk menggertak dalam tanda kutip. Mungkin kan nggak seperti ini? Ya bisa, kita itu ada positif ada negatif. Iya, oke. Ya kan, semua itu ada positif. Positifnya yang tadi sudah kita ulangi, ya mungkin supaya damai-damai semuanya. Negatifnya tadi mulai muncul apakah gertak dan menggertak. Tergantung kita yang melihatnya saja. Tapi yang pasti TNI itu semua itu baik-baik. Gak ada TNI itu yang mau bermusuhan dengan rakyatnya. Oke. Percaya itu. TNI adalah pelindung rakyat. Kenapa? Dia lahir dari rakyat. Ya. Dia pasti melindungi itu. Namun kadang-kadang mungkin adalah sesuatu yang agak ya emosinya keluar begitu kan. Nah, ini yang masalah Saudara Ferry. Tentunya di sini topik kita itu kan Saudara Ferry dengan juga 17.8. Ya. Oke. Nah, di sini saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa tadi saya ulangi sekali lagi, cita-cita kita adalah 2045 tahun emas. Tahun emas itu apa? Kita sejahtera, kita adil dan semuanya. Janganlah kita berkutik di sini terus. Ini Ya. pesan saya. Oke. Jangan berkutik di sini terus. Kita mari kembali semuanya kepada, saya selalu mengatakan Pancasila. Karena saya yakin dan saya percaya yang dengar semua ini, kalau nggak ngakuin Pancasila lagi udah terlalu. Oke. Ya kan? Pancasila itu adalah dasar negara kita, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kembalilah ke semua ke sana untuk menentukan kebijakan-kebijakan Tapi yang tadi saya katakan. Pancasila juga menjamin kebebasan masyarakat untuk bersuara, Setuju. beropini, menyampaikan Setuju pendapat. sekali, setuju Oke. sekali. Makanya saya menyampaikan, manakala ada institusi yang tidak melaksanakan yang tadi, Ya. bebas berpendapat sesuai dengan Pancasila, kembalilah ke jalan yang benar. Ini menurut saya. Demikian juga legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau mereka tidak kembali ke jalan yang benar, saya yakin mereka itu akan karma. Ya, kenapa? Ini tidak boleh dilanggar. Contohnya, ya, misalnya negara kita ini apa sih yang masalah yang berat sekarang ini, yang demo ini semuanya? Tentunya apa? Masalah korupsi, ya kan? Oke. Masalah judol, masalah apa? Tambang-tambang kita itu semuanya. Ya. Kelolalah dengan baik. Kalau dia di situ eksekutif, kelolalah dengan baik sesuai dengan Pancasila ini. Ya. Semua digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, saya percaya. Demikian juga kalau ada yang salah, kita punya yudikatif. Ya. Saya yakin dan percaya, Bapak Presiden kita kan sudah ngomong, Oke. kita akan berantas sampai kemana Ya. itu? Oke. Kemana-mana lah itu ya. Antartika itu. Oke. Nah, Baik. ini mari kita kawal. Jangan Oke. lagi kita demo-demo begini, Oke. boleh lah untuk kritik. Oke. Saya setuju. Ya. Tapi harus ada goalnya. Goalnya itu apa? Janganlah merusak, Oke, janganlah ini. Baik. Kenapa? Kita udah uangnya habis, Ya. bangun lagi habis lagi uang kita semua tadi. Saya garis bawah itu, Presiden Prabowo mungkin sudah bicara, namun bagaimana di jajaran di bawahnya menafsirkan itu dan Yes. mengimplementasikannya di lapangan. Nanti Yes. kita ulas saat lagi. Pemirsa, interupsi segera kembali.